Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika pada chapter 3, pertemuan ketiga. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada teori atom. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam mempelajari teori atom dan menyelesaikan permasalahannya. Kita bahas pada soal nomor 1. Hitunglah energi foton terbesar dan terkecil pada perpindahan elektron pada atom hidrogen untuk eksitasi dari yang A, bilangan kuantum n sama dengan 2 ke n sama dengan 3, 4 sampai tak berhingga. Yang B juga sama, pada waktu n sama dengan 4 ke n sama dengan 5, 6 sampai tak berhingga. Kita bahas bersama-sama ya. Jadi pada A dan B energi terbesar dan terkecil untuk n sama dengan 2 ke n sama dengan 3 sampai tak berhingga. Mana yang terbesar, mana yang terkecil. Pada n sama dengan 4 ke n sama dengan 5 sampai tak berhingga juga mana energi foton yang terbesar ataupun yang terkecil dengan ketentuan bahwa energi lintasan stasioner pada elektron adalah negatif 13,6 dibagi n kuadrat eV dengan perubahan satuan untuk 1 eV itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama adalah n sama dengan 2 ke n sama dengan 3 sampai tak berhingga. Kita hitung dulu pada energi foton terkecil, yaitu peristiwanya dari 2 ke n sama dengan 3. Jadi ini diperoleh energi foton yang terkecil. Jadi E2-nya sama dengan negatif 3,4 eV, E3-nya negatif 1,51 eV. Maka E23 energi foton itu menjadi E3 dikurangi E2 ya. Maka boleh dituliskan bahwa E23 sama saja E2 dikurangi E3 sehingga 3,4 dikurangi 5,51 sama dengan E23-nya dalam satuan eV 1,89. Itu pada satuan eV, maka untuk dalam satuan Joule dikalikan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19, maka ketemunya 3,024 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Ini untuk energi yang terkecil pada lintasan 2 yang berpindah ke 3 ya. Itu namanya energi yang terkecil ya. Nanti kita hitung sampai pada energi yang terbesar. Energi yang terbesar pada foton perpindahan dari 2 ke n sama dengan tak berhingga atau disebut dengan ionisasi. Berpindahnya elektron ke atom lain pada elektron terluar. E2 sama dengan negatif 3,4 eV, E tak berhingga sama dengan 0. Ini tak berhingga kuadrat. Jadi kalau kecil dibagi sangat besar, hasilnya mendekati 0. Maka persamaannya adalah E2 tak berhingga, energi foton E2 tak berhingga itu sama dengan E tak berhingga dikurangi E2. Karena ini 0 maka negatif E2. Ini sudah negatif maka menjadi positif.
E2 tak berhingga sama dengan E2. Maka E2 tak berhingga pada perpindahannya adalah 3,4 eV. Dalam satuan Joule dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19, maka 5,44 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Jadi, ya, sudah kita lihat dari pekerjaan dua soal ini, yang terbesar adalah 3,4 eV pada waktu ionisasi, yang paling kecil adalah 1,89 eV pada waktu berpindah satu langkah dari 2 ke 3. Kita lanjutkan. Untuk N sama dengan 4 ke N sama dengan 5 sampai tak berhingga. Ya, eksitasinya ya, supaya mencapai energi foton terkecil adalah perpindahan elektron dari 4 ke 5. Maka perhitungannya energi 4 ya itu negatif 0,85, energi kelima adalah negatif 0,54 eV. Maka perhitungannya energi foton 45 ya itu sama dengan E4 dikurangi E5. Karena ini sudah bertanda negatif ya, maka ya dengan demikian kita mudah mengambil persoalannya adalah E4 dikurangi dengan E5. Ini E5 dikurangi E4 ya. Maka dengan demikian 0,85 dikurangi 0,54. Maka ketemunya energi foton 45 adalah 0,31 eV. Ini yang diperbolehkan pada waktu perpindahan elektron dari N4 ke N5. Dalam satuan eV, dalam satuan Joule dikalikan 1,6 ya, kali 10 pangkat negatif 19, maka ketemunya 0,496 kali 10 pangkat negatif 19. Ini yang diperbolehkan perpindahannya dari 4 ke 5 sebagai energi foton terkecil. Pada waktu mencapai energi foton terbesar adalah perpindahan dari 4 ke tak berhingga. Ini 4 ya. Maka dengan demikian E4-nya negatif 0,85 eV ya. E tak berhingganya sama dengan 0. Maka energi foton dari 4 sampai tak berhingga, maka E tak berhingga dikurangi 4, energi keempat. Karena harganya 0, maka sama saja dengan energi keempatnya, yaitu 0,85 eV. Ya. Ini 0,31 yang paling kecil, yang paling besar adalah 0,85 eV atau dalam satuan Joule 1,36 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Ini yang diinginkan ya. Maka kesimpulannya dari soal nomor 1 ya, bahwa energi foton terkecil terjadi pada waktu eksitasi elektron. Energi foton terbesar pada waktu terjadi ionisasi elektron. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pada soal nomor 1 demikian. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Hitunglah frekuensi gelombang foton terbesar dan terkecil pada perpindahan elektron untuk atom hidrogen ya. Pada eksitasi dari ya, pertanyaannya masih sama. Maka kita bahas bersama-sama ya. 2 dan 4 ya. Dari 2 ke 3 dan seterusnya, dari 4 ke 5 dan seterusnya. Maka kapan terbesar, kapan terkecil pada waktu perpindahan elektron dari 2 ke 3 dan seterusnya. Kapan terbesar dan terkecil ya, dari N sama dengan 4 ke 5 sampai seterusnya tak berhingga. Untuk N sama dengan 2 ke N sama dengan 3
dan seterusnya. Maka untuk menentukan frekuensinya ya, pada frekuensi terbesar itu terjadi pada waktu ionisasi, yaitu dari 2 ke N sama dengan tak berhingga. Ini persamaannya ya. Frekuensi 2 sampai tak berhingga, maka persamaannya kita tulis 3,29 kali 10 pangkat 15 perkalian 1 dibagi dengan N1 kuadrat ya, dikurangi dengan 1 per N2 kuadrat. Ini maka disebut N1, ini disebut dengan N2. Karena ini tak berhingga, maka sama dengan 0. Maka 1 per N2 kuadrat. Ya. Maka hasilnya adalah 1/4. 1/4 dikalikan dengan 3,29, hasilnya adalah 0,823 kali 10 pangkat 15 S. Ini frekuensi terbesar pada waktu terjadi ionisasi ya. Itu bisa dihitung pada soal nomor 1, energinya dibagi dengan tetapan Planck juga akan ketemunya demikian ya. Sekarang kita lihat pada frekuensi terkecil pada waktu N sama dengan 2 berpindah ke N sama dengan 3. Maka frekuensi 23 dari elektron 2 ke 3 adalah 3,29 kali 10 pangkat 15 perkalian dari 1 per 2 kuadrat dikurangi 1 per 3 kuadrat. Ini 4, ini 9. Maka faktor yang bisa dibagi ya, atau KPK-nya ya boleh ya. Maka 36. Maka ini 9, ini 4. Jadi kalau demikian adalah 9 dikurangi 4 itu adalah 5 per 36. Ya, ini diperhatikan penyebutnya. Maka 3,29 kali 5 dibagi 36 hasilnya 0,457 kali 10 pangkat 15 S. Jadi pada waktu terkecil ya, ini pada waktu terbesar ya. Maka ada hubungan bahwa energinya semakin besar, maka frekuensinya juga semakin besar. Nah itu ya. Itu pada N sama dengan 2. Sekarang kita lihat pada N sama dengan 4 ke N sama dengan 5. Dan seterusnya. Masih sama, maka N sama dengan 4 ke tak berhingga memiliki frekuensi terbesar. Kita lihat frekuensi foton terbesar pada 4 sampai tak berhingga, persamaannya 3,29 kali 10 pangkat 15 ya. Ini 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat, maka 1 per 4 kuadrat dikurangi 0. Karena ini tak berhingga kuadrat ya. Maka dengan demikian 3,29 dibagi 16 ya. Hasilnya adalah 0,206 kali 10 pangkat 15 S. Ini adalah frekuensi terbesar pada waktu lintasan keempat, bilangan kuantum keempat. Ya, berpindah sampai ke tak berhingga. Kemudian frekuensi yang terkecil adalah eksitasi perpindahan dari 4 ke 5. Ya. Maka dengan demikian frekuensi 4 ke 5 itu adalah 3,29 kali 10 pangkat 15 ya. 1 per 16, 1 per 25. Maka ini 25, ini 16. Kalau bingung penyebutnya dikalikan. Maka hasilnya adalah 400 ini. 25 kali 16, 400 kan. Jadi 25 dikurangi 16. Hasilnya 9 per 400. Maka 3,29 kali 9 dibagi 400. Frekuensi foton 45 adalah 0,074 kali 10 pangkat 15 S.
Jadi ionisasi adalah paling besar frekuensinya, eksitasi adalah frekuensinya yang paling kecil untuk N sama dengan 4 sampai berpindah ke tak berhingga. Kesimpulannya, ya, yang A, semakin besar energi fotonnya, frekuensinya semakin besar. Semakin kecil energi fotonnya, frekuensinya semakin kecil. Maka frekuensi foton terbesar pada ionisasi, frekuensi terkecil pada eksitasi. Ini soal yang kedua demikian, ya. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 3. Hitunglah panjang gelombang foton terbesar dan terkecil pada perpindahan elektron pada atom hidrogen. Masih sama perpindahannya dari 2 ke 3, ya, dan seterusnya dari 4 ke 5 dan seterusnya. Maka kita bahas bersama-sama kapan terbesar, kapan terkecil panjang gelombangnya pada waktu elektron berpindah dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 3 sampai tak berhingga. Kemudian kapan terbesar dan terkecil pada waktu N sama dengan 4 ke N sama dengan 5 dan seterusnya. Kita hitung satu persatu. Yang pertama dari N sama dengan 2, maka panjang gelombang terkecil, ya, itu pada ionisasi. Tadi frekuensinya pada ionisasi yang terbesar, sekarang panjang gelombang terkecil foton itu pada ionisasi, ya. Ini persamaannya 1 per lambda 2 sampai tak berhingga, maka sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 perkalian dari 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Kita masukkan, ya, N sama dengan 2, maka 1 per 2 kuadrat dikurangi 0. Ini harganya 0. Ya. Maka dengan demikian ini adalah 1 per 4, 1 per lambda. Dibalik, maka 4 dibagi 1,097 kali 10 pangkat 7. Ya. 4 dibagi 1,097 kali 10 pangkat 7. Hasilnya, ya, foton, panjang gelombang foton terkecil pada waktu N sama dengan 2 adalah, ya, 3,646 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter, maka dalam satuan angstrom 3646 angstrom. Inilah yang kita inginkan pada waktu yang terbesar, ya. Pada waktu yang terbesar itu adalah, ya, 1 per lambda 23 pada waktu eksitasi dari 2 ke 3, ya. Maka dengan demikian, ya, 1,097 kali 10 pangkat 7 dikalikan 1 per 4, ya, dikurangi 1 per 9. Ya, tadi sudah ada hasilnya 5 per 36. Kan itu. 5 per 36. Kalau dibalik, panjang gelombang foton 23 itu sama saja 36 dibagi 5 kali 1,097 kali 10 pangkat 7. Hasilnya 6,563 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Jadi inilah yang terbesar pada waktu N sama dengan 2. Ini yang terkecil pada waktu ionisasinya. Pada satuan angstrom adalah 6563 angstrom. Ini yang kita inginkan pada N sama dengan 2 ke N sama dengan 3, 4 sampai tak berhingga. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat pada N sama dengan 4 ke N 5, 6 sampai tak berhingga.
Dengan cara yang sama, maka panjang gelombang terkecil adalah pada waktu ionisasi. Maka 1 per lambda 4 tak berhingga adalah ini persamanya, kemudian dimasukkan angkanya. Maka 1 per lambda 4 tak berhingga, ya, itu sama dengan 1,0, ya. 97 kali 10 pangkat 7 dikalikan 1/16, ya. Maka kalau dibalik, ya, panjang gelombang foton 4 tak berhingga itu 16 dibagi 1,097 kali 10 pangkat 7. Ya, hasilnya 14,585 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Dalam satuan angstrom 14.585 angstrom. Ini panjang gelombang terkecil. Artinya semakin besar bilangan kuantum pada lintasan stasioner, maka panjang gelombangnya juga semakin besar. Maka dengan demikian untuk panjang gelombang terbesar pada foton adalah eksitasinya. Dari mana? Dari 4 ke 5. Ya. Maka 1 per lambda 45 itu sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7. Ya. Ini tadi sudah diketemukan tadi 25 kali 16 adalah 400. Maka ini, ya, 25 kurangi 16, 9. 9 per 400. Maka kalau dibalik persamaannya, lambda foton 45 adalah 400 dibagi 9 kali 1,097 kali 10 pangkat 7. Hasilnya 40,514 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Pada satuan angstrom adalah 40.514 angstrom. Ya. Jadi kalau memiliki kelipatan 1 adalah memiliki panjang gelombang yang terbesar. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 3. Maka dari 1 sampai nomor 3, ya, kalau disimpulkan keseluruhannya adalah energinya semakin besar, frekuensinya semakin besar, panjang gelombangnya semakin kecil. Energinya semakin kecil, frekuensinya semakin kecil, maka panjang gelombangnya adalah paling besar. Maka pada panjang gelombang terbesar terjadi pada eksitasi elektron, ya. Panjang gelombang terkecil adalah pada waktu ionisasi. Inilah seluruh kesimpulan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Ya. Semoga kita bisa memahami semua dan mudah mengerjakan soal-soal teori atom. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.